Halo, selamat siang dari Jogja, Sandi dari Juara Media. Di video kali ini saya kedatangan 6 buah motherboard dengan chipset terbaru untuk AMD AM5 dari ASRock. Ya, ini adalah chipset terbaru. Jadi semua yang ada di sini ini menggunakan chipset X870 series. Jadi ceritanya waktu kemarin Juni awal di Computex Taipei kemarin, ketika Lisa Su mengumumkan Ryzen 9000 series untuk pertama kalinya, dia juga menginformasikan bahwa akan ada beberapa chipset yang akan diluncurkan untuk mengoptimalkan kerja Ryzen 9000 series yang mereka beri nama AMD 800 series chipset. Ada 4 tipe waktu itu diperkenalkan, X870E, X870, B850, dan B840. Dan seperti biasa, yang diluncurkan secara resmi yang awal adalah seri-seri tertingginya dulu. Jadi harusnya hari ini, tanggal 30 September, itu secara resmi akan diluncurkan yang chipset X870-nya. Dan ini ada 6 buah motherboard dari ASRock. Ini semuanya menggunakan chipset X870 series. Dan kita akan bahas di video kali ini. Sebelum kita masuk ke produknya ASRock ini, X870 series motherboard, kita ngomongin dulu masalah chipsetnya itu sendiri. X870 series, dari sisi AMD-nya apa sebenarnya yang mereka highlight tentang chipset terbaru mereka ini untuk soket AM5? Oke, ada 3 poin ya. Yang pertama, mereka menetapkan standar baru untuk interface USB-nya. Jadi yang X870 series motherboard, baik yang polos maupun yang E itu wajib ada USB 4-nya. Ya, dengan maksimum bandwidth 40 gigabit per second. Jadi semuanya harus ada USB 4-nya. Berikutnya masalah PCI Express Gen 5. Semua X870 series motherboard itu support Gen 5, baik itu untuk GPU, walaupun sampai sekarang GPU dengan interface Gen 5 belum ada, dan juga NVMe. Dan yang berikutnya, yang terakhir adalah support profile memory expo yang lebih tinggi ya. Mereka klaim X870 series ini bisa support clock memory lebih tinggi. Kalau dari pihak brand, beberapa klaim bisa di atas 8000, 8200, dan lain sebagainya. Jadi itu 3 poin yang di-highlight AMD tentang chipset terbaru mereka, X870 series. Selanjutnya apa perbedaan antara yang X870E dan X870 polos? Ya, kalau kita coba lihat perbandingan spesifikasinya, yang kelihatan ini ada di jumlah PCI Express lane-nya dan juga beberapa I/O-nya seperti SATA dan USB-nya. Dan ini dimungkinkan karena memang konfigurasi yang 870E chipset itu memiliki 2 chipset motherboard. Kalau kita buka di sebelah sini, kita bandingkan dengan yang polos, itu kelihatan. Yang E itu punya 2 chipset, sedangkan yang 870 biasa itu cuma 1 chipset. Ini yang menyebabkan kenapa I/O port dan juga PCI Express lane-nya yang E series ini lebih banyak. Karena memang secara umum kalau kita ngomong PCI Express lane itu ada 2 macam ya. Yang direct dari prosesor seperti yang untuk GPU dan juga NVMe utama itu langsung dari prosesor, sedangkan yang lainnya itu memang melalui chipset motherboard. Nanti chipset motherboard ini yang akan berkomunikasi dengan CPU. Nah, ketika chipsetnya ada 2, tentu otomatis juga jalur-jalurnya lebih banyak. Kurang lebih seperti itu sederhananya. Terus CPU support-nya bagaimana? Ya, AMD 800 series chipset itu support 9000 series ke bawah. Jadi backward compatible dengan prosesor-prosesor sebelumnya, 7000 series, 8000G series support. Demikian juga kalau kita lihat dari sisi chipset sebelumnya, AMD 600 series, itu juga forward compatible dengan 9000 series, tinggal update BIOS doang. Ini salah satu yang paling menarik dari AMD, konsistensi soket mereka bisa backward dan forward compatible, baik dari point of view motherboard maupun point of view CPU-nya. Ya, kita absen dulu ya. Dari 6 SKU motherboard ASRock X870 series chipset yang ada di studio kita, totalnya sih ada 7 tipe kalau di websitenya. Jadi cuma 1 tipe yang absen, yang Pro RS non Wi-Fi. Oke, kita absen. Dari yang paling kiri, ini ASRock X870 Pro RS Wi-Fi. Form factornya ATX, 4 slot memori. Jadi memang semuanya di sini form factornya ATX ya, nggak ada yang micro ATX. Terus di sampingnya, harusnya udah pada kenal nih, karena sudah konsisten banget nih tema warnanya. Yang ini adalah ASRock X870 Steel Legend Wi-Fi. Ya, warnanya kurang lebih seperti Steel Legend sebelumnya, silver. Dan sama, ATX 4 slot. Dan yang sebelahnya ini adalah ASRock X870 Phantom Gaming Riptide Wi-Fi. Untuk yang 870E, yang paling kanan ini adalah ASRock X870E Nova Wi-Fi. Sedangkan yang ini adalah X870E Taichi Lite, ya versi Lite dari yang ini nih. Ini top of the line-nya ASRock X870E Taichi. Oke, habis ini kita coba detailkan spesifikasi dari masing-masing motherboard yang ada di sini. Detailnya seperti apa? Ayo kita lihat.
Sudah kita lihat tadi spesifikasi detail dari motherboard yang ada di sini X870 series ASRock. Jadi memang kalau standar PCI Express Gen 5 untuk GPU dan NVMe, USB 4 itu kan semua standarnya dari AMD ya. Bukan cuma ASRock, semua motherboard X870 harus ngikutin standarnya AMD. Cuman sepertinya ASRock juga memiliki standar sendiri untuk motherboard X870 series mereka, seperti misalkan Wi-Fi-nya. Karena 66-nya di sini menggunakan Wi-Fi integrated, seri Wi-Fi integrated, ternyata semuanya juga menggunakan standar Wi-Fi yang sama, yaitu Wi-Fi 7. Dari yang Pro RS paling murah sampai ke Type-C itu sama, Wi-Fi 7. Berikutnya untuk NVMe Gen 5 slotnya. Jadi untuk heatsinknya ini semuanya juga sama, dari Pro RS sampai Type-C. Ini menggunakan mekanisme yang sama, tanpa tools, bisa digeser aja, ditarik, dia copot. Dan di bagian bawahnya masih ada heatsink lagi. Mereka sebut bottom heatsink. Untuk fungsinya apa? Mendinginkan NVMe dari bagian bawah. Harusnya lebih optimal kan kalau begitu pendinginannya. Dan semua NVMe-nya itu masangnya nggak usah pakai skrup lagi. Sudah ada klipnya, memudahkan banget. Berikutnya, masalah power stage-nya, masalah VRM-nya. Kalau saya lihat yang X870E ini semuanya sama ini ratingnya. Per pace-nya 110 ampere smart power stage. Untuk jumlah pace-nya berbeda-beda memang. Yang Nova totalnya ada 23 pace, sedangkan yang Taichi dan Taichi LED ini totalnya 27 pace. 24 untuk Vicor, 2 untuk GT, dan 1 untuk AUX. Sedangkan untuk yang 870 polos, ini per pace-nya ini 80 ampere Dr. Moss. Dan ini jumlah pace-nya sama semua, totalnya 17 pace ya. Jadi begitu kurang lebih, dan perbedaan-perbedaan detail lainnya seperti jumlah USB, jumlah SATA, dan juga jumlah NVMe supportnya itu di beberapa tipe memang berbeda. Karena ada 6 tipe di sini, saya nggak mungkin detailkan satu-satu. Habis ini kita akan coba detailkan salah satu aja, dan kalau saya suruh milih, berarti saya milih yang paling tinggi. Kita akan detailkan yang ini nih, X870E Taichi-nya ASRock. ASRock X870E Taichi sebagai line up tertingginya, harusnya semua fitur terbaik ASRock ada di motherboard ini. Ayo kita absen dan detailkan spesifikasinya. Pertama kita mulai dari VRM-nya ya, konfigurasi VRM-nya. Ini total pace-nya itu 27 pace. Ya, banyak banget. 24 untuk Vicor, 2 untuk GT, 1 untuk AUX. Dan masing-masing pace-nya itu ratingnya juga nggak main-main, 110 ampere. Ya, jadi menurut saya pribadi ini overkill sih sebenarnya. Kenapa? Karena Ryzen 9000 series menurut saya lebih efisien ya. Even yang tertinggi sekalipun kayak 9950X Ryzen 9-nya itu ketika full load itu tarikan dayanya CPU package powernya paling sekitar 200 sampai 250 watt doang. Dengan konfigurasi sebanyak ini pace-nya, dengan setinggi ini spesifikasinya, harus sangat enteng buat si Taichi ini untuk menghandle event Ryzen 9000 terkencang di load tertingginya. Oke, berikutnya masalah PCB-nya. PCB-nya Stocklamp ini sudah menggunakan server grade PCB. Jadi harusnya ini lebih bagus integrity signalnya, dan juga sudah menggunakan 8 layer. Efeknya salah satunya adalah bisa membuat memori clock-nya lebih tinggi. Ya, emang untuk memori clock-nya mereka bilang ini support SMP dan juga Expo, dan sampai ke 8.200 mega transfer per second. Ya, ada 4 slot di sini untuk DDR5-nya. Berikutnya masalah storage-nya. Ada NVMe Gen 5 1 di sebelah sini, dan ada 3 buah NVMe Gen 4 ya. 2 di sebelah sini, 1 di sebelah sini. Dan berikutnya ada 6 buah SATA port di sebelah sini. Jadi total storage yang bisa di-attach di motherboard ini ada 10. 4 NVMe, satunya Gen 5, dan 6 buah SATA. Berikutnya masalah inovasi ASRock untuk memudahkan proses perakitan. Mereka bilang ini namanya DIY friendly design. Salah satunya saya sudah sebutkan di depan, ini untuk nyopot heatsink utama NVMe Gen 5-nya, itu tools bisa digeser kayak gini dan ditarik. Nah, kayak gini doang. Juga untuk nyopot NVMe-nya nggak pakai skrup lagi, tinggal pakai slot aja. Jadi gampang banget nyopotnya. Saya juga sudah ngomong di depan, ada ini namanya bottom heatsink. Dan untuk bagian GPU, mereka juga menambahkan ini nih, mereka disebut easy release untuk memudahkan ketika kita ingin nyopot GPU. Oke, berikutnya connectivity. Selain USB 4, 40 Gbps, Wi-Fi 7 ini juga sudah menggunakan LAN card dengan speed 5 gigabit per second. Ya, udah kurang apa lagi? USB kenceng, Wi-Fi kenceng, LAN card juga kenceng banget. Berikutnya sektor audio, mereka juga nggak main-main di audio. Mereka juga menggunakan DAC dari SSS Sabre, ESS Sabre ya. Juga menggunakan kapasitor khusus untuk audio. Dan berikutnya ada beberapa poin yang cukup menarik, seperti heatsinknya ini semuanya aluminium dan tebal banget. Dan di bagian VRM-nya ini juga sudah ada coolingnya, active cooling, ada fan kecil di bagian bawah VRM ini.
Juga ada beberapa poin lagi seperti adanya 3 buah thermistor header yang jarang mungkin kita temui di beberapa motherboard lain. Ya, paket penjualannya seperti ini. Sudah saya keluarkan semua dari kardusnya. Ada 3 buah thermistor kabel. Ya, tadi jodohnya ini ya, thermistor header di sini. Ini fungsinya untuk kalau kita ingin measure beberapa titik suhu, tinggal kita colokin di sini, terus kita taruh di mana, misalnya di NVMe ataupun di VRM sini, nanti bisa kebaca lewat softwarenya ASRock. Berikutnya ada 2 buah SATA kabel, ada 1 buah antena bundle, keycap 1, cuma 1 doang, Taichi, dan ada splitter untuk RGB, dan ada 2 kitab-kitab seperti ini. Oke, seperti itu kurang lebih spesifikasi detailnya. Gagah sih, garang banget ya. Dan bukan cuma dari bagian depan loh ya. Lihat di belakang ini. Ya, ada backplate yang gede banget di bagian belakang. Harusnya ini juga untuk membantu pendinginan dan juga untuk anti bending. Saya jadi penasaran, saya pengen rakit motherboard ini. Kita akan coba rakit seganteng apa kalau nyala, dan kalau sempat kita akan coba tes beberapa fiturnya. Yuk kita mulai. Ya udah selesai kita rakit dan sesuai ekspektasi saya, ganteng banget dan gagah banget. X870E Taichi dari ASRock. Sempat saya coba dari beberapa poin. Yang pertama memori ya. Saya penasaran dengan claim speed mereka yang bisa support sampai ke 8.200 MB transfer per second. Dan kebetulan kita punya memori yang profilnya tinggi banget speednya dari tim Extreme Narvik Black yang memang profile speednya tuh 8.200. Kita load lewat BIOS dan langsung bisa booting dan langsung stabil. Ini membuktikan bahwa speed memorinya bisa tinggi banget ini motherboard walaupun memiliki 4 slot memori. Berikutnya masalah konfigurasi VRM yang saya bilang tadi overkill ya untuk Ryzen 9000 series. Kita rakit ini pakai Ryzen 9 tertinggi 9950X 16 core 32 thread, dan kita coba untuk menggunakan beberapa aplikasi untuk membuat si prosesor ini full load ya, multi core. Kita coba Cinebench R23 multi core 10 menit throttling test. Dan kita lihat CPU package powernya bisa di atas 200 nih. Dan kita coba amati pergerakan suhu MOSFET-nya lewat software ASRock dan memang benar-benar dingin. Nggak nyentuh 60 derajat Celcius. Ya, ini membuktikan bahwa memang secara konfigurasi VRM si X870E Taichi ini memang luar biasa. Ya, sekarang saya akan informasikan harganya jajaran motherboard X870 seriesnya ASRock ya. Dari yang datang ke studio kita ada 6 SKU, yang paling rendah ini adalah yang X870 Pro RS Wi-Fi. Ya, itu dijual di harga 4490 SRP-nya, 4.490.000. Sedangkan ini yang sudah kita rakit ini, yang paling tingginya, top of the line-nya, X870E Taichi, ini dijual di harga 8990, nggak sampai 9 juta. Yang tetap aja menurut saya dengan harga segitu, ini sangat layak ya. Kan tadi yang saya bilang, fiturnya yang terbaik yang ASRock punya ada di motherboard ini. Dan buat kalian memang kalau memang ingin ngerakit AM5 dan uangnya agak longgar nih, nggak ada salahnya untuk beli motherboard yang full fitur nih, yang high-end chipsetnya. Kenapa? Karena memang dari AMD sendiri menjamin kalau soket AM5 ini akan panjang umur, paling nggak sampai tahun 2027 plus ya. Jadi kalaupun kalian investasi di motherboard dengan harga yang tidak murah, pasti dipakainya relatif akan jauh lebih lama, karena memang ini dijamin oleh AMD soket ini akan panjang umur. Ya seperti soket AM4 kemarin lah, sampai 7 tahun, 8 tahun masih aja diproduksi prosesornya sampai sekarang. Terus kalau kita mendang-mendingin dengan chipset X670 series, kira-kira gimana? Ya, untuk yang X870 polos, yang non-E, ada beberapa poin yang perlu kalian perhatikan. Jadi kalau dibandingkan X670 series, baik yang polos maupun yang E, secara jumlah PCI Express lane, yang X870 polos ini lebih sedikit. Karena memang X670 series itu memiliki dua chipset untuk di motherboardnya, sama seperti X870E. Sehingga secara teori memang memiliki PCI Express lane dan juga I/O yang kemungkinan besar bisa lebih banyak, karena lane-nya juga lebih banyak. Cuman kalau kalian nggak butuh itu, tetap aja X870 polos itu menarik. Kalau kalian butuh high speed USB, misalkan 40 gigabit per second, ataupun kalian butuh dukungan memori yang kencang, X870 bisa memberikan jawabannya. Oke gitu ya teman-teman, semoga yang singkat dan sederhana ini bisa menginspirasi dan juga semoga bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam istimewa dari Jogja.